Ya, baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana tugas PBL kami berjudul aplikasi pelaporan Smart City. Jadi ini merupakan aplikasi pelaporan masyarakat. Baiklah, kita masuk pada bagian latar belakang masalah. Permasalahan kota seperti jalan berlubang, lampu jalan yang mati, atau tumpukan sampah seringkali ditemukan di sekitar kita. Namun, penyampaian laporan dari masyarakat kepada pemerintah atau instansi terkait masih terhambat karena tidak adanya saluran pelaporan yang praktis dan langsung. Melalui permasalahan ini, kami melihat perlunya sebuah aplikasi yang dapat menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah secara digital, cepat, dan terstruktur. Kita masuk pada tujuan aplikasi. Aplikasi ini kami buat dengan beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaporkan masalah di lingkungan mereka. Yang kedua, mempercepat proses penanganan laporan oleh pihak berwenang. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, mendorong transparansi serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan kota yang lebih baik. Nah, di fitur yang pertama, kita memiliki form pelaporan, di mana form ini berguna untuk pengguna bisa melaporkan atau bisa mengisi informasi terkait masalah yang ingin dilaporkan, seperti deskripsi kejadian, lokasi, dan mungkin unggahan foto. Fitur ini memudahkan masyarakat menyampaikan laporan secara langsung dan detail melalui aplikasi. Nah, selanjutnya ada fitur preview sebelum dikirim. Tampilan menunjukkan halaman pratinjau preview dari laporan yang telah diisi. Pengguna bisa meninjau kembali isi laporan sebelum benar-benar dikirim. Ini berguna untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sudah lengkap dan benar, serta menghindari kesalahan input. Selanjutnya, ada fitur status pelaporan. Di sini, pengguna bisa melihat perkembangan laporan mereka, misalnya dikirim, diproses, atau telah selesai. Fitur ini meningkatkan transparansi dan memberikan kejelasan bagi pelapor mengenai tindak lanjut dari laporan yang mereka buat. Kemudian, di fitur yang selanjutnya ada fitur halaman admin dan cetak laporan. Nah, di sini adalah tempat admin dapat melihat semua laporan masuk, memprosesnya, dan mencetak laporan jika diperlukan. Fitur ini penting untuk pengelolaan laporan secara efisien dan untuk dokumentasi atau arsip. Nah, selanjutnya ada tampilan aplikasi secara umum, yang dimana terdapat tampilan beranda, form pelaporan, preview laporan, tampilan akhir, halaman status, dan dashboard admin. Ya, berikutnya, pada saat ini saya akan menjelaskan alur penggunaan aplikasi Smart City ini. Jadi pertama di sini kita disuguhkan dengan halaman home di mana tertulis selamat datang dan ada perintah buat laporan. Juga di atas ini kita bisa lihat ada pilihan menu yakni beranda. Kita bisa juga melihat status laporan yang telah kita buat dan buat laporan. Bisa di sini atau di sini. Kita klik saja di sini. Nah, di sini kita masuk pada formulir untuk memasukkan laporan yang akan kita masukkan. Misalkan di sini terdapat logo Smart City dan juga pilihan buat pergi ke beranda atau melihat status laporan yang telah kita buat. Nah, di sini pada pilihan pertama kita disuruh memilih kategori bermasalah, misalkan jalan berlubang atau lampu jalan yang mati atau sampah yang menumpuk di sekitar kita bisa laporkan, atau kita juga bisa memilih opsi lainnya, di mana opsi lainnya ini berfungsi untuk menjelaskan masalah kota lain selain dari pilihan yang di atas ini. Oke, berikutnya di sini kita disuguhkan untuk memasukkan deskripsi. Nah, kalau di sini kita memasukkan lainnya, berarti pada deskripsi kita menjelaskan masalah apa yang terjadi di kota. Misalkan ada tawuran di jalan, nah, misalkan di sini.
Terus kita diminta untuk memasukkan nomor WhatsApp, di mana ini berfungsi untuk meminta informasi lebih lanjut jika diperlukan gitu. Kita bisa telepon dari admin, dari pihak admin bisa menelpon dan menanyakan info lebih lanjut terkait dengan masalah yang akan dilaporkan. Di sini kita masukkan nomor telepon. Berikutnya, di sini kita diwajibkan untuk memasukkan lokasi sekarang yang terjadi masalah. Jadi sistem pelaporan ini secara up to date dan secara real time, di mana untuk menghindari penipuan dalam pelaporan masalah kota. Nah, di sini kita diminta untuk mendeteksi. Jadi ini mengambil lokasi terkini kita saat ini. Jadi kita ini, nah di sini kita diminta izin, kita allow saja. Nah, di sini dia mendeteksi di mana masalah kota yang terjadi. Di sini kita bisa cek untuk bagian ini. Kita bisa coba cek apakah benar di sana. Ya, di sini lokasi saya berada di sini. Jadi pengambilan lokasinya secara up to date dan tidak akan terjadi penipuan. Oke. Berikutnya di sini kita diarahkan untuk mengupload foto dokumentasi, di mana penguploadan foto ini sudah dibatasi dengan jumlah sekitaran 100 MB. Jadi kita harus memfoto atau mendokumentasikan masalah yang terjadi sebagai bukti bahwa masalah ini memang terjadi. Kita pilih saja foto terserah ya. Ya contohnya foto ini kita open, kita terupdate di sistem pelaporan ini. Jadi setelah itu kita cek lagi dan kita kirim laporan. Nah pada saat ini kita diarahkan pada tampilan konfirmasi bahwa laporan yang telah kita buat telah benar gitu. Nah, di sini kategori lainnya, di sini deskripsinya karena lainnya tidak termasuk objektif ya. Kita masukkan deskripsi tawuran di jalan ini misalkan. Terus kita masukkan nomor WA apakah sudah benar. Berikut lokasi Google Maps. Jadi kita bisa klik dan lihat di mana lokasinya ya. Jadi kita mengonfirmasi apakah informasi yang akan kita kirimkan, laporan yang akan kita kirimkan telah benar-benar terjadi. Yang berikutnya ini untuk foto, kita bisa lihat apakah fotonya sudah benar atau masih salah. Jadi kita bisa mengonfirmasinya. Berikut di sini kita diberikan pilihan untuk edit, apakah akan mengedit laporan yang sudah kita buat, mengedit apakah ada kesalahan begitu. Jika tidak, kita langsung saja klik kirim dan boom. Ya, kita telah berhasil melakukan pengiriman untuk laporan masalah kota. Jadi laporan ini akan terkirim langsung ke admin. Kita langsung saja lihat. Kita klik tadi dan langsung kembali ke halaman beranda dan kita bisa melihat status laporan yang telah kita buat di sini. Di sini, ya, di sini. Ini laporan yang telah kita buat tadi, di mana untuk kategorinya lainnya dan untuk deskripsinya jalan. Kita bisa lihat lokasinya juga. Dan ini status yang akan kita lihat apakah sudah selesai atau belum. Nah, seperti ini, selesai atau belum. Nah, pada laporan ini terdapat juga form untuk admin, di mana admin bisa memantau kegiatan pelaporan yang dilaporkan oleh masyarakat. Jadi di sini kita refresh dulu. Nah, ini dia untuk laporan tadi. Jadi kita bisa melihat lokasi, kita bisa melihat kategori laporan yang telah kita buat. Di sini juga bisa kita cetak untuk pelaporan yang sudah masyarakat buat. Jadi di sini statusnya masih diproses, kita bisa ganti atau ditolak maupun diproses dan selesai. Nah, di sini juga kita bisa menghapus apabila pelaporan ini telah selesai dilakukan. Jadi juga di sini ada pilihan lihat. Jadi kita bisa melihat lagi laporan selengkapnya gitu. Ini dia. Laporan untuk lainnya, deskripsi, nomor WhatsApp, lokasi, status juga selesai, dan foto untuk dokumentasi. Kita bisa print juga ini. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3